Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan kembali mempertemukan kita di dalam persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini. Walaupun hanya secara online, tetapi kita percaya ini adalah sarana yang Tuhan sediakan bagi kita, agar kita dapat memaknai firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kendatipun suasana COVID-19 masih selalu membayangi dan mewarnai kehidupan kita sampai saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang menyembah Engkau, menyatakan syukur atas kebaikan-Mu, mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari yang penuh sukacita dan berkumpul bersama keluarga kami pada malam hari ini untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah ruangan yang penuh berkat ini Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk apa yang kami minta ini ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami menyembah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur pasal 141 ayat 1-10 yang menyatakan, Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagi-Mu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu-lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamu-lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan rindu, terlebih khusus merindu melakukan kebenaran sabda Allah di dalam hidup beriman setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita sering mendengar firman Tuhan yang mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ini berarti ada waktu di mana Tuhan berkenan ditemui, dan ada pula waktu di mana Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Dan waktu di mana Tuhan berkenan ditemui, inilah merupakan kasih karunia yang harus kita respon dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Carilah Tuhan, itu berarti Allah itu adalah sosok yang terpenting. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk memutuskan hubungan dengan Dia atau meremehkan dan mempermainkan Dia. Carilah Tuhan berarti kita harus mendapatkan Tuhan, karena Dia begitu penting bagi hidup kita. Karena memang yang menjadi persoalannya adalah, apakah kita telah benar-benar melihat waktu yang Tuhan berikan sebagai sebuah kasih karunia yang tidak boleh
disia-siakan? Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau selama ini kita hidup tidak pernah berpikir bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah merupakan kasih karunia Tuhan, maka kita sebenarnya telah melakukan begitu banyak kesia-siaan di dalam hidup kita selama ini. Mari coba kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kita koreksi selama ini waktu yang sudah Tuhan berikan sepanjang hidup kita, sudah kita gunakan untuk apa? Apakah kita lebih banyak menggunakan untuk mencari Tuhan, atau lebih banyak kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri? Kita perlu melihat itu sebagai sebuah persoalan yang serius. Karena apabila kita menghitung hari-hari dalam sisa umur hidup kita saat ini, maka sebenarnya waktu hidup kita ini tidak banyak lagi, Bapak Ibu. Jujur, seringkali kita menyadari bahwa selama ini ada begitu banyak waktu yang kita buang dengan sia-sia. Kita boleh mencari apa yang kita butuhkan di dunia ini untuk menopang akan kehidupan kita di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi kita tidak boleh melupakan Tuhan hanya karena kita mencari apa yang kita butuhkan. Karena tidak sedikit orang yang mengabaikan Tuhan. Karena ketika kita mengikuti jalan Tuhan, memang ada begitu banyak larangan yang harus diikuti. Hal inilah yang menyebabkan manusia tidak begitu nyaman hidup bersama Tuhan. Sadar atau tidak Bapak Ibu, kita mengakui bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Oleh sebab itu, sudahlah seharusnya kita mulai saat ini, kita mengubah pola pikir kita. Kita merubah pola pikir kita saat ini. Artinya, kita tidak bisa lagi hidup sesuka hati kita. Tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi bagaimana hidup ini, hidup yang kita jalani saat ini, harus bisa menjadi roti yang terpecah dan menjadi anggur yang tercurah untuk kepentingan banyak orang. Carilah Tuhan. Artinya fokus hidup kita saat ini tidak lagi tertuju untuk kesenangan duniawi saja, untuk kesenangan yang sia-sia, tetapi fokus pada perkara yang kekal. Orang-orang yang saat ini mengarahkan fokus hidupnya hanya untuk perkara-perkara sorgawi akan menuai hasilnya sebuah kehidupan yang kekal. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Berbicara tentang Allah, kita tidak akan kekurangan apapun Bapak Ibu. Tetapi Tuhan akan memberikan sesuatu yang kita pikirkan tepat pada waktunya. Jangan kita mengukur sesuatu baru mengatakan bahwa ini penting untuk kita. Tetapi biarlah Tuhan yang menentukan apa yang terbaik bagi kita. Karena setiap keputusan Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Inilah sesuatu yang terbaik yang harus kita renungkan, supaya kita selalu mau mencari Tuhan, seperti tema khotbah kita pada malam hari ini, yang menggiring kita untuk selalu mencari Tuhan. Dan ini jugalah yang diteladani oleh Daud Bapak Ibu dalam bacaan kita. Mari coba kita perhatikan ayat 1 dan 2 dari bacaan kita, ya, yang mengatakan, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Datanglah segera kepadaku, artinya begitu pentingnya Tuhan untuk Daud. Padahal kita tahu Bapak Ibu, siapa Daud itu? Daud itu seorang raja. Bisa saja dia tidak harus membutuhkan Tuhan. Kenapa? Karena dia punya tahta, dia punya kedudukan,
dia punya kuasa dan dia punya kekayaan yang cukup banyak. Dia itu raja. Tapi dia bilang, Tuhan, datanglah kepadaku. Aku membutuhkan Engkau. Kalimat berikutnya mengatakan, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Ayat ini menegaskan bahwa Daud sangat bermohon. Dengarkanlah doaku Tuhan. Jangan tutup telingamu. Karena begitu pentingnya ketika Engkau mendengarkan keluh kesahku. Dan Engkau menjawab aku. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Mari kita perhatikan ayat yang kedua bacaan kita. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Artinya bagaimana Daud mengkondisikan doanya itu sebagai nafas hidupnya. Tangannya yang terangkat, meminta pertolongan Tuhan menjadi nafas dalam hidupnya. Artinya Tuhan harus menjawab doanya. Karena kalau tidak, hidupnya akan sia-sia. Saudaraku, orang yang terus mencari Tuhan akan selalu berseru kepada Tuhan. Dan orang yang berseru kepada Tuhan akan selalu dijawab oleh Tuhan. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Ini berarti kita sedang mencari Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Mengarahkan hidup saat ini untuk perkara-perkara yang Tuhan kehendaki. Ini juga berarti bahwa ada masa di mana pintu perkenanan Tuhan itu akan ditutup. Dan Tuhan tidak lagi berkenan untuk ditemui. Karena waktu yang Tuhan berikan sudah selesai. Dan ini sangat menakutkan bagi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena di balik pencarian itu, barulah kita benar-benar akan menemukan Tuhan. Tidak ada cara lain yang terbaik untuk mencari Tuhan selain kita harus berseru kepada Tuhan. Mungkin kita berkata selama ini saya sudah mencari Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab doa-doa saya. Mari Bapak Ibu, coba kita koreksi kembali. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan untuk menjawab setiap permohonan doa kita, apakah yang sedang kita doakan? Apakah untuk kepentingan kesenangan kita atau untuk kepentingan orang banyak? Kalau kita hanya berdoa untuk kepentingan pribadi kita sendiri, untuk kesenangan kita sendiri, yang hanya syarat dengan hawa nafsu dunia atau keinginan duniawi saja, maka yakinlah bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena apa yang pada akhirnya kesenangan dunia akan dapat menyeret kita kepada kebinasaan yang kekal. Jadi selama Tuhan berkenan untuk ditemui, janganlah kita memaksa Tuhan hanya untuk menuruti keinginan kita. Tetapi biarlah keinginan Tuhan yang jadi bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, carilah Tuhan. Temukanlah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya hanya untuk bertanya kepada Tuhan setiap hari. Apa yang Engkau mau aku perbuat hari ini ya Tuhan, supaya Engkau dipermuliakan di dalam hidupku. Mencari Tuhan bukan dari waktu kita yang tersisa setelah beraktivitas sehari penuh. Tetapi mencari Tuhan haruslah memberi yang terbaik dari seluruh hidup kita. Maka 24 jam kehidupan kita harus menjadi milik Tuhan. Artinya
dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hidup kami yang selalu kami rasakan. Terima kasih buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima, karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat kami berharap. Isilah hati kami dan pikiran kami dengan hal yang baik Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi berkat buat keluarga, saudara, bahkan bagi sesama kami. Pada malam hari ini kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam di hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terus bimbing kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Karena tiada kata yang terindah selain mengerti dan memahami setiap firman yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa secara khusus buat keluarga kami, buat kami sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami, sebagai orang tua di tengah keluarga yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Juga bagi anak-anak kami, kiranya Tuhan berkati dalam setiap aktivitas mereka, baik yang sudah bekerja ataupun yang masih duduk di bangku pendidikan. Tuhan berikan kesehatan selalu bagi kami ya Tuhan, dan buka jalan pikiran kami semua agar tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga selalu dapat memuliakan Engkau. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang melayani Tuhan pada malam hari ini. Bapak Pendeta John Wadu, para diaken, penatua, pegawai kantor gereja, bahkan juga seluruh jemaat di gereja kasih karunia ini. Berikan kedamaian buat kami ya Tuhan, agar tetap dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan aman di situasi yang masih mencekam karena COVID-19 ini. Berkati seluruh jemaat kami Tuhan, terutama yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan menjadi penolong yang setia, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk kerinduan kami dalam proses pengadaan lahan tanah bagi gereja kami. Tuhan kiranya memberkati kami jemaat-Mu untuk bersatu hati dalam proses rencana yang mulia ini. Sehingga apa yang kami harapkan kiranya boleh dapat terpenuhi oleh karena campur tangan Tuhan. Berikan solusi setiap permasalahan yang terjadi di kehidupan kami, baik di dalam keluarga maupun di tengah jemaat. Karena Tuhanlah tempat kami berharap dan berserah. Pakailah kami agar dapat berdampingan dengan sesama saudara-saudara kami lainnya, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Ya Bapa di sorga, inilah ungkapan doa dan ucapan syukur kami ini Tuhan. Tidaklah sempurna, tetapi kami tahu Tuhan akan menyempurnakan dan mengerti setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan biarlah doa kami ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang sudah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.